Ini semua dari Lizian. Untuk asisten kita. Tidak, tidak, tidak. Ini semua dari Tuan Muda Li. Mas kawin untuk Nona Su Yaoan. Mohon Nona Su menunggu dengan tenang. Menunggu Tuan Muda Li datang menjemput. Ibu. Xiaolin, 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 hati-hati ya, Xiaolin. Tidak mungkin. Lizian jelas baru bertemu denganmu sekali. Dasar dia mau menikahimu. Ini mungkin yang disebut cinta pada pandangan pertama. Sampai mati, ya. Dengan alasan apa kau merebutnya dariku, kakak Zeyanku? Karena aku adalah putri sulung keluarga Su. Sedangkan kau hanya anak haram dari seorang wanita simpanan. Yao Yao. Apakah kau meninggalkanku karena Lizian lebih kaya dariku? Lepaskan, kotor sekali. Su Yaoan, tidak menyangka kau wanita yang begitu matre. Kau benar-benar tidak tahu diuntung, ya. Kakak akan segera, seluruh negeri akan tahu. Kau sudah dimainkan habis-habisan oleh He Feiyu. Kakak. Kudengar dipukul pantatnya bisa membuat orang menjadi lebih pintar. Semoga kau lebih pintar lain kali. Dia milikmu sekarang. Nikmatilah. Selama bertahun-tahun bahkan tidak boleh disentuh. Hari ini kau akan kuhabisi. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah memiliki adik perempuan yang beracun seperti ini, dan menikah dengan pria yang tak tahu malu seperti itu. Jangan pedulikan dia, biarkan kakakmu ini tenang pergi. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membunuh kalian berdua sendiri. Ini 1 tahun yang lalu. Saat aku menikah dengan He Feiyu, aku terlahir kembali. Karena surga memberiku kesempatan kedua, aku tidak akan melepaskan kalian berdua, pasangan bajingan. Kepada pengantin wanita, silakan menyampaikan ikrar pernikahan. Selamat datang semuanya, yang hadir di pernikahan saya dan He Feiyu. Upacara perpisahan. Aku tidak salah dengar deh. Yao Yao, ponselku. Yao Yao, lepaskan ponselku. Sitian, aku tetap paling mencintaimu. Jangan difoto, jangan difoto, jangan difoto. Matikan. Mati saja kau, laki-laki brengsek. Jangan difilmkan, jangan difilmkan, jangan difilmkan. Su Yaoan, kau mengada-ada apa sih? Kau sudah mempermalukan keluarga Su. Kalau kau berani membatalkan pernikahan, keluarga Su tidak akan mengakui kau sebagai putri kami. Keluarga Su kami, kau, seorang istri kedua yang naik pangkat. Dasar apa kau ikut campur? Kau, kakak, kau salah paham. Yao Yao, dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Aku, putri tertua keluarga Su. Aku dulu benar-benar buta. Melihatmu, pria seperti burung phoenix. Dan kamu, anak perempuan hasil perselingkuhan, ternyata juga suka menjadi pelakor. Mulai hari ini, aku putus hubungan dengan kalian, pasangan pria dan wanita brengsek, untuk selamanya. Ini bukan anak orang terkaya, Lizian. Kenapa dia ada di sini? Kakak, kau sebagai pengantin wanita, masih saja bermesraan dengan pria lain di sini. Kau masih berani mengatakan itu padaku. Lizian. Kita bertemu lagi. Baru-baru ini,
putra orang terkaya di Daxia, Li Zian, mengalahkan kakak sepupunya, Li Yuan, dan terpilih secara aklamasi sebagai pewaris. Secara resmi memimpin kerajaan perhiasan Daxia. Putra orang terkaya di Daxia, Li Zian, akan menjadi senjata tertajamku untuk membalaskan dendam. Kakak Li. Terima kasih ya tadi. Bajuku sampai kotor. Yao Yao. Kakak Zeyan, pernikahan kakakku hari ini. Aku undang kamu jadi pendampingku. Nggak nyangka kamu beneran datang. Aku sangat senang. Ternyata di kehidupan sebelumnya, Susitian tidak hanya diam-diam berhubungan dengan Hifeyu di belakangku, tapi juga mengejar putra orang terkaya, Li Zeyan. Jangan salah paham. Aku hanya lewat. Aduh, bajuku kotor. Tuan Muda Li. Bisakah kau membawaku untuk membersihkan diri? Kakak, kau sebagai pengantin wanita, masih saja bermesraan dengan pria lain di sini. Kau masih berani mengatakan aku. Ya, Yao Yao, kejadian sebelumnya itu, aku tidak akan mempermasalahkanmu lagi. Bisakah kau memberiku sekali lagi kesempatan? Lakon kalian berdua. Bisakah sesedikit uang kalian berdua? Kumohon padamu. Biarkan aku sendiri saja, bolehkah? Tangan. Lepaskan tanganmu. Kalian terus bertengkar saja. Naik ke atas dan tunggu aku. Baru dia bisa memihak padaku. Hai Zian. Kakak Zian. Ah. Mau masuk ke kamar pria. Begitu saja. Aku adalah putri sulung keluarga Su. Selama kau mau bekerja sama denganku, aku bisa memberimu bintang kekaisaran. Kau harus memenuhi satu persyaratan dariku. Apa? Li Zian. Tadi hanya sandiwara. Mari bicarakan hal yang serius. Kau ingin menguasai kerajaan perhiasan Daxia, maka kau harus bekerja sama denganku. Ternyata dugaanku benar. Di kehidupan sebelumnya, Susitian membujukku untuk meninggalkan harta kekayaanku demi Hifeyu dan merebut bintang kekaisaran. Pasti untuk mendekati Li Zian. Apakah ada yang memberitahumu? Laki-laki suka wanita yang bisa membangkitkan hasrat penaklukannya. Selama ini di Liti Group, kau ditekan oleh kakakmu itu tidak menyenangkan, kan? Kau dan Li Yuanming berseteru selama bertahun-tahun. Semua ingin mendapatkan hak waris kerajaan perhiasan ini, dan keluarga Su kami memiliki berlian bintang kekaisaran. Asal kau mau bekerja sama denganku, aku bisa membantumu mengalahkan Li Yuan, HMPH, dan menjadi pewaris Lisi Group. Kau tahu terlalu banyak. Aku adalah putri sulung keluarga Su. Selama kau mau bekerja sama denganku, aku bisa memberimu bintang kekaisaran. Lalu tujuanmu apa? Aku ingin kau membantuku merebut kembali Su Group. Dalam transaksi ini, kau tidak akan dirugikan. Baiklah. Bukannya tidak bisa, tapi kau harus memenuhi satu persyaratan dariku. Apa? Jadilah istriku. Kau mau jadi istriku? Bintang kekaisaran bukanlah hal yang sederhana. Omongan saja tidak cukup. Aku ingin kau menikah denganku. Baru aku bisa memastikan mendapatkannya. Lagi pula, pria terburuk pun pernah kujajaki. Si Li Zian ini, setidaknya dia pria pilihan. Baiklah, setuju.
Mau ngapain? Setelah kita menikah nanti, akan kuberikan padamu. Pantas saja Tuan Li seorang pebisnis. Apapun yang dilakukannya, ia tidak pernah dirugikan sedikit pun. Ibuku bilang, jika mulut terasa manis, hati pun akan senang. Bagaimana kalung ini bisa ada padanya? Su Yaoan, kau membatalkan pernikahan di depan umum, mencoreng muka keluarga Su, belum juga kau berlutut. Bagaimana bisa membiarkan Su Yaoan masuk ke kamar? Jangan bilang dia menyukai Su Yaoan. Tidak, sama sekali tidak boleh. Tian-Tian, kita akhirnya bisa bersama dengan terang-terangan. Kau ini kerjaannya apa sih? Kok bisa ketahuan dia? Kenapa kamu tiba-tiba marah-marah padaku? Kakak Feiyu, aku juga khawatir untukmu. Si Su Yaoan itu, dia malah meninggalkanmu dan pergi bersama Li Zian. Perempuan itu, apa haknya mencari pria lain? Aku pasti tidak akan membiarkannya hidup tenang. Su Yaoan, kau putri keluarga Su, lalu bagaimana? Aku, anak haram seorang wanita simpanan, tetap bisa merebut segalanya darimu, dan membuatmu sengsara seumur hidup. Su Yaoan, kau membatalkan pernikahan di depan umum, mencoreng muka keluarga Su, belum juga kau berlutut. Yao Mei, di kehidupan sebelumnya kau menindas kelemahanku. Pukul, terus pukul. Seumur hidupku, akan kubuat kau merasakan betapa hebatnya nona besar keluarga Su, yang sebenarnya. Kau gila. Ah Ting. Yao Mei. Ah. Kau gila. Benar. Aku sudah gila. Orang gila membunuh pun tidak melanggar hukum. Aku mempertaruhkan nyawaku. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Dia gila, dia gila, dia gila. Satu surat tanah Gunung Phoenix, villa tepi laut 5 unit, batangan emas 50 buah, Rolls-Royce edisi terbatas global 6 unit, pesawat pribadi 1 unit, jam tangan antik 3 buah, kapal pesiar 3 lantai 1 unit, perhiasan ruby Bulgari. Berikutnya, itu adalah mas kawin dari keluarga Li untuk keluarga Su. Semua ini adalah dari Li Zian untuk si Tia kita. Tidak. Semua ini adalah dari Tuan Muda Li sebagai mas kawin untuk Nona Su Yaoan. Mohon Nona Su menunggu hari pernikahan dengan tenang. Menunggu Tuan Muda Li datang menjemput kita. Bu. Xiaolin, jalan hati-hati ya, Xiaolin. Tidak mungkin, Li Zian jelas baru bertemu denganmu sekali, dasar dia mau menikahimu. Ini mungkin disebut cinta pandangan pertama, dan abadi sampai mati. Dengan apa kau merebutnya dariku, kakakku Zian? Karena aku adalah putri sulung keluarga Su, sedangkan kau hanyalah anak haram dari seorang wanita simpanan. Yao. Kau meninggalkan aku karena Li Zian lebih kaya dariku, ya. Lepaskan, kotor sekali. Su Yaoan, tidak kusangka kau wanita yang matre sekali. Kau benar-benar tidak tahu diuntung, ya. Kakak akan segera tahu. Seluruh gedung ini akan mengetahuinya. Kau sudah dimainkan habis-habisan oleh He Feiyu. Kakak, kudengar dipukul pantatnya bisa membuat orang jadi pintar. Semoga kau lebih pintar lain kali. Dia milikmu sekarang.
Nikmatilah. Selama bertahun-tahun bahkan tidak boleh disentuh. Hari ini kau akan kubukai. Siapa? Orangku pun berani kau sentuh. Kau seenaknya menerobos masuk rumah kami, bahkan ingin membawa pergi putriku. Terlalu tidak menganggap keluarga Su kami penting, bukan? Orangku kau berani sentuh. Yao Yao. Kakak Zeyan, dia sudah dimain-mainkan habis-habisan oleh He Feiyu. Kenapa kau masih menginginkannya? Kau pantas bicara denganku. Pergi. Li Zeyan, kau seenaknya saja menerobos masuk ke rumah kami, bahkan ingin membawa pergi putriku. Terlalu tidak menganggap keluarga Su kami penting, bukan? Su Yaoan adalah wanita yang kupilih. Li Zeyan, siapa berani menghalangiku? Berarti sedang bermusuhan dengan keluarga Li. Ah! Ibu, kau hanya melihat Su Yaoan begitu saja. Wanita itu menarik Li Zeyan, kan? Su Yaoan berperilaku tidak baik. Keluarga Li tidak akan menerima menantu perempuan ini. Saya akan menelepon kepala keluarga. Tian, cepat bantu aku. Kau ini sampah. Bahkan seorang wanita pun tak bisa kau atasi. Kenapa kau tidak mati saja? Susi Tian, kau gila ya? Kalau kau pukul aku lagi, aku akan membalasnya. Sadarlah. Tolong. Ini ciuman pertama Tuan Li, loh. Jangan pergi. Aku takut. Kau menggangguku. Su Yaoan. Sekalipun aku seberkualitas apapun, aku juga seorang pria. Kalau kau terus menggoda seperti ini, kau sendiri yang menanggung akibatnya. Aku kedinginan. Ada apa? Dadaku sakit sekali. Dadamu sakit. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Jangan pergi ke rumah sakit. Tuan Li. Pergi. Li Zian tampan sekali. Tidak, bagaimana aku bisa ada di sini? Jangan-jangan. Kau itu teko air panas. Berisik sekali. Kau menganiaya aku. Jangan menuduhku sembarangan. Aku menjagamu sepanjang malam. Aku bahkan tidak menyentuhmu sedikit pun. Apa maksudmu? Aku, wanita cantik yang mempesona. Dia malah tidak bereaksi apa-apa.
Pak Li pasti tidak setenang ini sekarang, ya. Su Yaoan. Sekalipun aku berperilaku sangat bermartabat, aku tetaplah seorang pria. Jika kau terus menggoda aku seperti ini, kau sendiri yang menanggung akibatnya. Aku mengerti. Lepaskan aku dulu. Aku bercanda. Berani lagi macam-macam padaku. Lain kali tidak semudah itu melepaskanmu. Kenapa kamu tidak makan? Lihat cara makanmu. Kenyang. Maksud kakak Zian adalah melihatku makan dengan sangat senang. Hatimu pasti sudah merasa sangat puas. Ya, kemarin kau mengalami hal-hal yang sangat menyebalkan. Tidak menyangka kau masih memiliki nafsu makan yang begitu baik. Ibuku meninggal sejak lama. Ayahku juga meninggal beberapa tahun yang lalu. Aku hidup di bawah tangan ibu tiriku. Setiap hari selalu ada hal-hal yang menyebalkan. Jika aku tidak makan lagi, sudah lama sekali kelaparan. Maaf ya. Aku ini orangnya agak pelit makanan. Tidak perlu minta maaf. Lanjutkan. Kepala keluarga Li adalah milikku. Kau juga milikku. Kau tahu arti bunga hidrangea? Itu jebakan. Rumahmu banyak sekali bunganya. Cantik sekali. Kakek saya itu. Kalau tidak ada kerjaan suka sekali merawat bunga-bunga dan tanaman. Memangkas dan merapikannya. Bunganya sangat indah. Yao Yao. Kakak Feiyu. Aku sudah bilang ke keluargaku. Mereka setuju aku bersamamu. Asalkan aku melepaskan warisan yang mama tinggalkan untukku. Bagus sekali, sayangku. Seumur hidupku aku akan menyayangimu. Tapi hal-hal yang indah selalu tidak bertahan lama. Segala sesuatu memiliki pengecualian. Aku percaya bahwa segala sesuatu bergantung pada usaha manusia. Takdir ditentukan surga. Ayo, kita pergi menemui kakek. Li Yuan. Aku datang untuk mengajakmu bekerja sama. Keluarga Su kalian di mata keluarga Li kami, itu tidak seberapa. Karena aku tahu di mana letak jantung kekaisaran. Kau tahu. Li Zian, segera akan menikahi putri sulung keluarga Su kita, Su Yaoan. Dan jantung kekaisaran yang kau dan Li Zian inginkan ada di tangan Su Yaoan. Kalau Li Zian menikahi Su Yaoan, lalu kau, hahaha. Baiklah. Kau masih punya modal untuk bekerja sama denganku. Kalau begitu mari kita bicarakan bagaimana cara kita bekerja sama, ya. Tuan muda, kakek berkata. Beliau tidak akan mengakui kau sebagai cucunya. Laki-laki keluarga Li tidak pernah kekurangan wanita. Kamu masih bisa tertawa. Kakek sedang menyuruhmu memilih antara aku dan keluarga Li. Kepala keluarga Li adalah milikku. Kamu juga milikku. Apakah kamu tahu arti bunga hidrangea? Jebakan.
Apa maksudnya? Lizian, berhenti. Kau mau apa? Tapi aku belum siap. Kau. Kau mau apa? Tidur, lah. Tapi aku belum siap. Aku tidur di sofa, kamu tidur di kasur. Kalau kamu belum siap. Aku yang tidur di kasur, kamu tidur di sofa. Sudah siap. Selamat malam, Maka-Baka. Desain perhiasan bintang kekaisaran. Ternyata kemampuan desain Lizian sehebat itu. Benar saja, pria yang serius itu paling tampan. Nona Su, apa yang ingin kau lakukan? Aku sedang melihat milikmu. Desainnya, bagaimana? Biasa saja. Mana ada yang biasa saja? Brengsek. Pagi, kakek sengaja membuat kehebohan di seluruh kota. Ingin memaksa saya untuk setuju menikahi dia. Benar kan, kakek? Saya sudah lama mengatakannya kepada Anda. Saya ingin menikahinya. Tapi Anda tidak menyetujui saya. Kau. Bertunanganlah. Keluarga kami, keluarga Li, tidak mampu kehilangan muka. Baiklah. Tuan Muda Li terlalu romantis. Bahkan aku hampir percaya. Tapi jangan lupa. Kita hanya menikah kontrak, benarkah? Memangnya bukan salahmu karena terlalu menggoda. Aku hampir saja ingin menjadikan pura-pura ini nyata. Aku tidak berani. Tapi janji yang sudah kuberikan padamu akan kulakukan. Terserah kemampuanmu. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja, menjadikan grup Su milik kita. Berhenti. Satu benang pun dari keluarga Su tidak boleh kau bawa pergi. Geledah. Bagaimana? Kakak pakai bajumu. Cukup tampan, kan? Tidak berselera. Pergi. Hati-hati. Pergi. Pindahkan. Berapa banyak yang harus dipindahkan di sini? Semua. Berhenti. Kau ingin meninggalkan keluarga Su. Aku tidak akan menahanmu. Tapi sehelai benang pun dari keluarga Su tidak boleh kau bawa pergi. Barang-barang ini semua peninggalan ibuku. Mereka bukan keluarga Su. Bintang kekaisaran pasti ada di dalamnya. Jangan sampai dia membawanya pergi. Kau melakukan apa? Ini semua milikku. Kau tidak boleh membawa satu pun barang-barang ini. Baiklah. Anggap saja ini kuberikan kepada kalian. Meskipun aku tidak punya apa-apa. Aku tetap akan menikah dengan Lizian dengan gemilang. Menikah dengan Lizian. Berhenti. Kau masih ingin apa lagi? Geledah. Pergi. Aku akan melakukannya sendiri.
Aku tidak mengizinkanmu untuk melakukan kontak fisik dengan pria manapun. Jauhi dia. Dia berbahaya. Dia sangat berbahaya. Apa kau cemburu? Apakah kau sudah melihatnya dengan jelas? Satu persatu benang jahitan milik keluargamu. Sama sekali tidak menarik bagiku. Dua orang bodoh. Menjaga setumpuk sampah. Yang benar-benar ingin kubawa. Hanya bintang kekaisaran. Dialah yang mengendalikan grup Li. Menjadi ancaman terbesar bagi Li Zian. Li Yuan. Cuaca panas sekali. Pakai sarung tangan tidak panas. Kau adalah wanita yang disukai Li Zian, kakak sepupu. Harap jaga dirimu. Kakak sepupu. Masih suka sekali dengan barang orang lain. Li Zian, kau yakin? Barang-barangmu sekarang adalah milikmu. Aku menyarankanmu. Jangan sentuh barang yang bukan milikmu. Bisakah kalian melepaskanku dulu, baru kita bicara. Asisten Lin. Ambil tas Nona Su. Semakin menarik. Sandiwara Li Zian sudah cukup. Cepat lepaskan aku. Su Yaoan. Kita masih suami istri. Aku tidak mengizinkanmu berhubungan dengan pria manapun. Secara fisik. Terutama Li Yuan. Jauhi dia. Dia sangat berbahaya. Kau cemburu, ya? Jangan-jangan kamu benar-benar menyukaiku. Aku hanya butuh ini untuk kontrak. Kita perlu menunjukkan keakraban. Tadi aku hanya berlatih keakraban denganmu. Kalau begitu, sayang, seperti ini. Bukankah ini lebih akrab? Masih kurang. Kalau begitu, lebih baik aku serius saja. Tunggu sebentar, aku mau bicara. Aku menyerah. Latihan kita hari ini sampai di sini. Sepertinya Li Zian sangat takut pada Li Yuan. Aku ingat Li Zian punya kakak laki-laki. Meninggal saat masih kecil. Li Zian, sebagai putra sulung. Tetapi selalu ditekan oleh Li Yuan. Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian itu? Li Zian ini benar-benar sangat perhatiannya. Aku hanya butuh kontraknya. Yang menunjukkan keakraban sedikit. Tidak, tidak. Aku tidak boleh lagi digoda olehnya. Aku punya dendam yang harus kubalas. Tapi jangan sampai menyeret orang lain. Terutama Li Zian. Jadi kau rupanya. Li Yuan. Bagaimana? Lalu, siapa yang kau tunggu? Kuis-kuis Ho Yi Lai Holding. Putih. Budaya Yi Lai Holding. Aku. Kau tidak percaya padaku seperti itu. Apa? Ini berarti tidak percaya pada diriku sendiri. Kita semua sudah dewasa. Aku tidak takut. Delapan. Garis. Oke. Kakak, nanti kalau sudah besar aku mau menikah denganmu. Kau bahkan melupakanku, gadis kecil. Bagaimana aku harus menghukummu? Tidak mungkin. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana persiapannya? Bisakah kita pergi?
Jangan lupa, kita sekarang sudah menikah. Kakek. Ini yang kakek sebutkan terakhir kali. Tambang Kashmir, khususnya safir terakhir. Aku sudah susah payah, yang kubeli dengan harga tinggi. Memang barang bagus sekali. Safirnya bagus sih, tapi untuk kakek, masih kurang, kan? Kau mengerti apa? Aku memang tidak mengerti. Tapi Jayan kita sangat mengerti. Kualitas safirmu ini, dibandingkan dengan bintang kekaisaran, benar-benar tidak sebanding. Karena Zayan juga ingin memasuki industri perhiasan, maka kalian berdua bersainglah secara adil. Aku juga ingin melihat, siapakah di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menjadi pewaris keluarga Li. Kau tunggu aku di sini. Kau pergi saja untuk pemeriksaan kesehatan. Kenapa aku tidak boleh ikut masuk? Dengar kata. Li Zian setiap beberapa waktu akan datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan sekali. Jangan-jangan dia tidak mampu, ya. Aku akan bekerja sama denganmu. Apa balasanmu untukku? Aku harus mendapatkan Li Zian. Yao Mei. Dia sedang berbuat apa secara diam-diam? Baru-baru ini beberapa bos menemukan perhiasan kita palsu. Sebelumnya tidak apa-apa, kan? Kenapa akhir-akhir ini bermasalah? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Barang ini masih akan dijual lagi. Tunggu kabar dariku. Di kehidupan sebelumnya, Yao Mei menguras habis toko perhiasan keluarga Su. Kau rupanya, Li Yuan. Bagaimana? Lalu siapa yang kau tunggu? Pokoknya bukan kamu. Tadi kamu memotret apa saja? Hanya foto pemandangan saja. Su Yaoan. Di sini hanya ada kamu dan aku. Sebaiknya kau jujur padaku. Biarkan aku melihat. Wajah ini. Bagaimana bisa membuat Li Zian ketagihan? Li Zian belum benar-benar menikmati dirimu, kan? Lebih baik, biarkan aku mencicipimu dengan baik untuknya. Zian hati-hati. Li Yuan, aku sudah memperingatkanmu, jauhi wanita-wanitaku. Tidak kusangka. Li Zian, orang yang tega kepada kakak kandungnya sendiri. Ternyata masih punya sesuatu yang ingin dia lindungi. Kau pantas bicara denganku. Li Zian tega kepada kakak kandungnya sendiri. Keluarlah. Pertunjukannya belum cukup. Ya, Li Yuan, kau memang seperti yang dikatakan dalam legenda, hebat sekali. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk menyingkirkan Li Zian dan Su Yaoan. Aku akan bekerja sama denganmu. Apa balasanmu untukku? Aku ingin mendapatkan Li Zian. Li Zian lagi. Kuperingatkan kau. Dia bahkan kakaknya sendiri pun bisa didorongnya dari atap hingga tewas. Kau yakin berani menyukainya? Kuis Ho Yi Lai Holding. Putih. Budaya Yi Lai Holding. Jian. Nyonya. Biarkan dia sendirian sebentar. Tidak ditemukan fotonya. Ada apa dengannya? Apakah karena Li Yuan menyebut kakaknya? Beberapa hal, kita tidak bisa membantunya. Kau mau kemana? Jangan. Maaf, aku tidak sengaja.
Jangan. Jangan tinggalkan aku. Salahku. Aku akan menjagamu. Li Jian, biasanya kamu sangat hebat, tidak menyangka juga punya sisi lemah. Telepon dari ayah. Halo, ini Nyonya Li. Saya Su Tai Tai. Saya punya sesuatu tentang Su Yao An yang harus saya beritahu Anda. Apa? Su Yao An. Banyak sekali orang. Kau ngapain? Kuis-kuis Yilai Holding. Putih. Budaya Yilai Holdings. Kakek bukan seperti yang kau pikirkan. Diam. Zian adalah anak yang sangat menghargai perasaan orang lain. Perempuan seperti kamu yang mulutnya penuh dusta. Tidak cocok untuknya. Kakek. Maksud kakek apa? Ibumu, Yao Mei, mengatakan padaku bahwa kamu memiliki hutang judi yang sangat besar di luar sana. Kamu mendekati Zian, bukankah hanya karena uang? Kakek, apa kau kira aku terlihat seperti kekurangan uang? Ini bintang kekaisaran, meskipun aku penuh dengan kebohongan. Tapi bintang kekaisaran ini memang benar-benar tak ternilai harganya. Bintang kekaisaran masuk ke keluarga Li. Di dunia perhiasan, siapa lagi yang berani menantang kita? Pernikahan ini, aku setuju. Hahaha. Wanita di samping Tuan Li itu siapa? Cantik sekali. Kau tidak tahu. Dia adalah nona besar Su Yao An. Apa? Yaitu di lokasi pernikahan itu. Su Yao An yang membatalkan pertunangan di depan umum. Resepsi malam ini. Saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua. Pacar saya, Su Yao An. Li Zian serius dengan wanita ini. Menarik. Kalian berdua, kedepannya harus berkembang dengan baik. Perusahaan kita, Li Shi, jangan sampai mengecewakanku. Kakek tenang saja. Apakah Li Zian sedang berpura-pura di depan kakek? Lagi pula antara aku dan dia, hanya hubungan kerja sama. Banyak sekali orang. Kau ngapain? Berani merebut grup Liti dariku. Aku ingin melihatnya. Kau pikir Li Zian orang baik-baik? Dia orang jahat. Dia membunuh kakaknya. Jangan bicara omong kosong. Klip pendek Kuaisho, Yilai Holding. Budaya Yilai Holding. Aku datang untuk mencari istriku, Su Yao An. Yao. Kakakmu akan mendengarnya. Kakakmu hampir mati. Yao. Aku sangat merindukanmu. Pergi. Melihatmu saja sudah membuatku mual. Setelah menumpang orang kaya, kau tak mengakui aku lagi. Dulu kau bahkan memohon-mohon, ingin menikah denganku. Kau pikir aku masih seperti dulu? Su Yao An yang mudah diintimidasi. Satpam, cepat usir dia. Yao. Kau akan menyesal. Kau pikir Li Zian itu orang baik-baik? Dia orang jahat. Dia membunuh kakaknya. Jangan percaya Zian. Kau percaya apa yang dia katakan? Yao, dia itu orang yang menyimpang. Dia orang jahat.
Kita berdua sudah bertunangan. Segera kau akan menjadi pewaris grup Li. Dia semakin maju. Grup Liti. Pewarisnya. Kau hanya peduli dengan hal-hal ini. Kupikir kau peduli dengan hal-hal ini. Su Yaoan. Mantan kekasihmu. Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Aku orang jahat. Jahat. Kenapa kau tidak pergi? Hanya untuk kerajaan perhiasan. Aku. Kau kenapa sih? Kau pun takut padaku. Kau pun menganggapku orang jahat. Su Yaoan, aku memperingatkanmu. Karena kau hari ini tidak pergi, maka kau jangan harap bisa meninggalkan aku lagi. Selama kau menjelaskannya padaku, aku pasti akan mempercayaimu. Apa kata Lizian itu pemeriksaan kesehatan? Padahal sebenarnya ke psikiater. Su Yaoan, perempuan itu sangat genit. Dia begitu menyakiti hatimu. Biarkan aku menghiburmu. Jangan takut. Aku akan menemanimu. Kakak Zeyan, aku sudah bilangkan, wanita Su Yaoan itu sangat genit. Dia begitu menyakiti hatimu. Biarkan aku menghiburmu dengan baik. Pergi. Kakak Zeyan, apa yang baiknya Su Yaoan? Lihat, dia jelas sudah memilikimu. Masih juga bermain api, bermesraan dengan laki-laki lain. Hanya kamu yang ada di hatiku. Su Zitian, jangan buang-buang energimu. Kau bahkan tidak lebih baik dari sehelai rambut Su Yaoan pun. Di mana aku kurang dibandingkan wanita itu, Su Yaoan? Kenapa dia tidak mencintaiku? Apakah aku belum cukup baik? Menurutku, kamu cukup menarik. Sampai sebenci itu ya sama Li Zeyan. Aku bisa membantumu. Asal kamu nurut. Zeyan, kenapa kamu minum sebanyak ini? Ini di mana? Bagaimana aku bisa bersamamu? Sayang. Tadi malam, kau sangat hebat. Jauh lebih baik daripada kakakmu. Li Wan sekarang adalah kepala keluarga Li. Karena aku tidak bisa mendapatkan Li Zian, maka aku akan menggunakan kekuatan Li Wan untuk menghancurkannya. Dia sekarang sudah menjadi milikmu. Kau tidak boleh membiarkan dia diperlakukan buruk. Selama kau menurut padaku, aku akan membantumu menyingkirkan Li Zian. Setelah aku menghancurkan Li Zian, selanjutnya, aku akan membunuhmu, orang jahat. Pertunjukannya belum dimulai. Yang ku minta kau bawa data tentang toko perhiasan Sujia. Apakah kau sudah membawanya? Kuis Ho Yilai Holding. Putih, budaya Yilai Holdings. Kinerja kuartal ini. Kalian semua sudah melakukannya dengan sangat baik. Mari kita bahas kuartal ini. Mulai hari ini, saya secara resmi menjadi Direktur Utama Liti Group. Hanya sebutan saja. Kalian tidak perlu mengkhawatirkannya. Mari kita lanjutkan pembahasan target kuartal ini. Bagaimana cara kita merebut pasar perhiasan terbesar di Daxia. Seseorang yang bahkan tidak bisa membedakan perhiasan asli dan palsu. Aku masih ingin menguasai pasar perhiasan terbesar. Maksudmu apa?
Kau bekerja sama dengan Yao Mei dalam bisnis perhiasan palsu itu. Kau pikir bisa menyembunyikannya? Ini semua buktinya. Li Zian. Selesai rapat. Bos. Istriku sudah begadang beberapa malam untuk mengurus data-data ini. Dia sudah begadang beberapa malam untuk ini. Bagaimana kalau kau berikan dia makan malam romantis dengan lilin? Beri dia kejutan. Kau semakin cerewet. Tidak akan ada yang mau makan malam romantis dengan penjahat. Bukankah kau sangat hebat? Kenapa masih dikalahkan oleh Li Zian? Jangan terburu-buru. Pertunjukan yang bagus belum dimulai. Yang ku minta kau bawa data perhiasan keluarga Su. Sudah kau bawa. Tapi ibuku bilang, keluarga Su sedang mempersiapkan pendanaan. Jangan sampai kamu memberikan informasi ini sembarangan kepada orang luar. Apakah aku orang luar? Kalau begitu, kamu harus benar-benar menghukum mereka. Tenang saja. Aku tahu apa yang paling ditakuti oleh Li Zian. Li Zian resmi menjabat hari ini sebagai General Manager Lishi Group. Tidak tahu apakah semuanya berjalan lancar. Aku tahu kau sedang menyelidiki informasi perhiasan keluarga Su. Aku bisa memberitahumu semuanya. Leni barang bukti transaksi Yao Mei dan Li Wan. Siapa yang akan mengirimkan ini padaku? Asisten Lin. Apakah Tuan Zian sudah pulang kerja? Nyonya. Tuan Li sudah pulang kerja sejak tadi. Katanya ingin memberikan Nyonya kejutan. Dia belum sampai rumah. Belum. Tuan Zian tidak menjawab telepon. Tidak akan terjadi sesuatu, kan? SMS ini pasti ada masalahnya. Tuan Li mendengar bahwa kakakmu meninggal secara tiba-tiba. Hal ini ada hubungannya denganmu. Sebagai General Manager baru dari grup perusahaan Li yang terhormat, bahkan tidak berani turun dari panggung. Mentalitas seperti ini terlalu lucu, kan? Kuis Ho Yi Lai Holding. Putih, budaya Yi Lai Holding. Dia mengajakku ke sini. Ada apa sebenarnya? Ada apa di depan? Sepertinya ada orang yang mengalami gangguan jiwa. Mari kita lihat. Tim Tuan Muda Li, aku dengar kakakmu meninggal secara tak terduga SF. Ini ada hubungannya denganmu. Sebagai General Manager baru grup Li yang terhormat, bahkan dari tempat tinggi pun dia tidak berani turun. Mentalitas seperti itu benar-benar menggelikan. Tuan Muda Li, mohon tanggapannya. Tanggapan Tuan Muda Li. Aku tahu apa yang paling ditakuti Li Zian. Kakak, kamu bersembunyi di mana? Kakak, aku menemukanmu. Li Zian. Saya Su Yao An, benar-benar adikku yang tidak berguna, bahkan panggung pun tak bisa dituruninya. Li Yuan, ini semua pasti ada hubungannya dengan dia, nanti akan kuperhitungkan dengannya. Jian, berikan tanganmu padaku. Aku di sini. Jangan takut, aku akan menemanimu. Yao Yao, kau rupanya. Yao Yao, aku suka padamu. Mereka lari begitu saja, bahan berita tadi. Sudah cukup membuat Li Zian malu. Bagaimana caramu berterima kasih padaku? Tentu saja aku akan membuatmu puas. Kalian semua akhir-akhir ini menonton berita. Li Zian memiliki penyakit mental. Sama sekali tidak cocok untuk mewarisi grup Li. Klip pendek Kuis Ho Yi Lai Holding. Budaya Yi Lai Holding. Ada apa denganmu? Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Aku hanya takut ketinggian. Memeluk istriku saja sudah cukup. Memeluk istriku. Jadi, kenapa kamu pergi ke sana hari ini?
istrimu memang memiliki tubuh yang bagus. Kamu harus datang sebelum senja. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kedua pesan ini menunjukkan ini sudah mereka rencanakan. Apalagi hari ini banyak sekali wartawan yang memotretnya. Dia pasti akan memanfaatkan kejadian ini. Kita harus. Jian, terlepas dari apapun yang pernah kau alami, tetapi setelah menikah denganku, aku tidak pernah menyesal. Aku juga. Su Yaoan adalah tunanganku, Li Zian. Sepanjang hidupku, hanya mencintai dia seorang. Di kehidupan ini, aku pasti akan melindungi orang yang kucintai. Aku juga punya pengumuman. Aku dan Tian Tian jadian. Saudara laki-laki keluarga Li menikahi saudara perempuan keluarga Su. Ini terlalu mengejutkan. Adik ipar, kau tidak mendoakan kami. Kalian berdua memang serasi. Sebelum acara pertunangan dimulai, aku ingin mengatakan sesuatu kepada kalian semua. Kakak sepupu, ini pesta pertunanganku. Kalau kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja di pesta pertunanganmu sendiri. Kalian semua sudah membaca berita baru-baru ini kan? Li Zian menderita penyakit mental. Sama sekali tidak cocok untuk mewarisi grup Li. Li Yuan, hari ini adalah hari baik pertunangan Zian. Mengapa harus membahas rumor-rumor ini? Rumor? Apakah yang diberitakan di berita itu rumor? Ada seseorang yang bisa membuktikannya. Ternyata dia. Lepaskan aku, Fang Zian. Kau tunggu saja. Chen Jingmeng untuk Li Zian mempertaruhkan karirnya sendiri. Apakah benar seperti yang dikabarkan? Mereka dulunya kekasih. Siapa dia? Dia adalah psikiater Pak Li, Chen Jingmeng. Bagaimana aku bisa lupa Chen Jingmeng? Berita kencan Li Zian di kehidupan sebelumnya. 9 dari 10 berita adalah tentang dia. Kalian semua. Li Zian selalu memiliki penyakit mental. Karena saat dia masih kecil, dia membunuh kakak laki-lakinya sendiri. Apa yang Li Zian lakukan pada kakak kandungnya sendiri? Benar-benar lebih kejam dari binatang. Betul, betul. Sangat mengerikan. Diam. Li Yuan. Li Zian adalah sepupumu. Sepupumu tersayang. 15 tahun yang lalu, kau mendorong kakak kandungmu sendiri, sampai jatuh dari lantai atas. Lalu kau sendiri yang menderita akrofobia. Selama bertahun-tahun ini, kau terus menjalani terapi dengan psikologmu, Nona Chen Jingmeng. Bukan begitu. Saya lulusan psikologi Universitas Princeton, Chen Jingmeng. Juga psikiater Tuan Li Zian. Tidak boleh, tidak apa-apa. Biarkan dia bicara. Tuan Li Zian. Selain insomnia, tidak ada penyakit mental sama sekali. Kau berbohong. Dia kehilangan kendali di atap hari itu. Semua media merekamnya ketika seseorang belum terlatih. Di bawah sorotan lampu yang sangat terang. Merasa tidak enak badan itu wajar. Aku bersumpah demi karirku. Tuan Li Zian tidak memiliki masalah psikologis. Masih bengong ngapain? Bawa binatang ini pergi. Lepaskan aku, Li Zian. Kau tunggu saja. Chen Jingmeng untuk Li Zian menaruh taruhan karirnya. Apakah benar seperti yang dikabarkan bahwa mereka pernah berpacaran? Yao Yao, ada apa denganmu? Kau tidak enak badan. Sudah sampai di titik ini, aku tidak bisa lagi terganggu. Pertunjukan yang telah kususun dengan matang seharusnya dimulai. Hadirin sekalian, sedikit intermezzo. Semua orang tahu aku adalah putri sulung keluarga Su, yang sangat dimanja. Jadi, hari ini aku menikah dengan Li Zian. Ibu juga sengaja mempersiapkan untukku mas kawin yang berlimpah. Silakan dilihat semua. Ini bukan kalung yang kuminta Pak Wang. Kirim ke pasar gelap untuk dilelang, kan? Kok bisa ada di sini? Kalung yang kuberikan padamu, kok bisa sampai ke tangan Su Yaoan? Nyonya, urusan kita. Nona muda sudah tahu. Panggil orang.
Nona kedua keluarga Su jatuh dari tangga, pingsan. Tian. Perempuan jahat, berani mengkhianatiku. Pergilah. Quizqueso Yilai Holding, putih, budaya Yilai Holdings. Marah-marah apa sih? Kita belum kalah. Belum kalah. Saat kau tidur denganku, kau sangat hebat, kan? Sekarang kenapa, Li Zian? Sehelai rambut pun tak bisa digerakkan. Kau berani meremehkanku. Jangan menganggapku seperti Hifeyu, kucing sakit. Jika kau membuatku marah, aku tidak bisa mengalahkan Li Zian. Kau juga tidak bisa mengalahkanku. Aduh. Aku hanya sedang marah sebentar, sedang manja saja. Hifeyu mana bisa dibandingkan denganmu. Kau adalah putra bangsawan terhormat. Dia hanyalah lumpur di bawah kakimu. Sayang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kakek masih marah. Aku akan meminta maaf dulu. Kau kembali dulu ke ruang pesta. Awasi Li Zian. Wanita jahat, berani mengkhianatiku. Pergilah. Tian. Bagaimana putriku? Nona hanya mengalami luka di kepala, tapi dia jatuh dari tangga. Ketakutan yang berlebihan, menyebabkan serangan jantung kambuh. Harus segera dilakukan operasi transplantasi. Kalau begitu, segera atur operasinya. Jantung yang cocok sulit ditemukan. Rumah sakit akan berusaha sebaik mungkin. Tian. Hifeyu telah membuatmu seperti ini. Ibu pasti akan membuatnya menjalani hukuman penjara sampai habis masa tahanannya. Halo, aku sedang sibuk. Jangan ganggu aku kalau tidak ada apa-apa. Toko perhiasan Su terlibat dalam transaksi pasar gelap. Telah disegel. Sekarang saham perusahaan anjlok. Rantai modal putus. Nyonya, kita sudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yaoan. Kau yang menghancurkan keluarga Su. Kau yang menghancurkan Tian. Ibu sudah memutuskan. Siapa jantungnya yang akan kita ambil? Untuk menyembuhkan penyakitmu, jangan terburu-buru. Balas dendam berhasil. Kenapa tidak sebahagia yang kubayangkan? Mereka berdua bersama. Sekarang semuanya sudah berakhir. Apa aku harus mengembalikan Li Zian kepada Nona Chen? Yao Mei. Su Yaoan, mari kita bertemu. Apakah aku masih perlu bertemu denganmu? Lalu abu kremasi ibumu. Aku hanya bisa membuangnya ke toilet dan menyiramnya. Kau di mana? Yao Mei. Jangan keterlaluan. Jika kau tidak ingin mati, kembalikan segera abu kremasi ibuku. Baiklah. Aku kembalikan sekarang juga. Kau mau apa? Yao, kau sebenarnya pergi kemana? Kenapa tidak menjawab teleponku? Sudah menemukan nyonya? Belum. Semua orang kami sudah mencarinya. Quizqueso Yilai Holding. Putih, budaya Yilai Holdings. Ini di mana aku? Kau sudah bangun. Kau yang mengikatku di sini. Apa yang kau inginkan? Jantung Tian kambuh. Kami butuh operasi transplantasi segera. Kau kakak tiri Tian. Kau masih muda sekali. Badannya sehat sekali. Hatimu itu pasti paling cocok untuk Tian. Yao Mei. Kau gila. Selama ini keluarga Su sudah sangat baik padamu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Selama bertahun-tahun aku di keluarga Su, siapa yang memperlakukanku sebagai istri? Ayahmu yang tidak berguna itu atau kamu? Hanya Tian yang aku lahirkan. Dia putriku. Demi dia, aku bisa melakukan apa saja. Meskipun kau mencabut jantungku sekalipun, lalu bagaimana lagi? Keluarga Su sudah bangkrut.
Kalian ibu dan anak adalah sampah. Ditakdirkan hidup miskin seumur hidup. Hidupnya bahkan lebih buruk dari anjing. Kau. Kebangkrutan keluarga Su adalah ulahmu. Benar. 1 sen pun dari keluarga Su tidak akan kau dapatkan. Aku hampir lupa. Hatimu masih dibutuhkan untuk Tian-Tian. Aku akan mencabut jantungmu untuk Tian-Tian. Yao Yao, kau sebenarnya ada di mana? Kenapa tidak menjawab teleponku? Sudah menemukan Nyonya? Tidak ada. Kami sudah mencari kemana-mana. Oh iya. Nomor telepon ibu tiriku, Yao Mei, tidak bisa dihubungi. Segera cari lokasi Yao Mei. Aku sudah membiayaimu selama bertahun-tahun. Bukannya aku menyuruhmu makan nasi putih saja. Aku perintahkan kau, segera cabut jantung orang jahat itu. Kau dengar? Baik. Kau jangan terburu-buru dulu. Aku akan segera mengaturnya. Perempuan jahat, jangan lari. Maka aku akan hancurkan jantungku sendiri. Berhenti. Jangan macam-macam, berhenti. Berhenti di situ. Jangan mendekat. Cek kesempatan kedua bagiku untuk hidup kembali. Jantung kekaisaran, bukan hal sepele. Omongan saja tidak cukup. Harus berakhir di sini juga. Kalau kau mendekat lagi, aku akan melompat. Lompatlah. Yang kuinginkan hanyalah hatimu. Kalau begitu, aku akan menghancurkan hatiku sendiri. Berhenti. Jangan macam-macam, berhenti. Yao Yao. Jian, jangan gegabah. Letakkan dulu gunting di tanganmu. Kalian berani menyentuh wanitaku. Seluruh keluarga Li tidak akan melepaskan kalian. Kau bisa apa terhadapku? Kalau Tian-Tian kenapa-napa, aku juga tidak mau hidup lagi. Aku takut apa sih? Bu, tenanglah. Itu kan keluarga Li. Yao Yao. Zian, ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Berikan gunting padaku. Beri aku tanganmu. Li Yuan, kau mau apa? Bukankah kau tidak takut ketinggian? Lepaskan dia, jangan. Apapun yang kau mau, akan kuberikan padamu. Semua akan kupenuhi. Baiklah. Klip pendek Kuaisho, Yilai Holdings. Budaya Yilai Holdings. Li Yuan. Kau mau apa? Kakek mengusirku dari keluarga Li. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku ingin. Apa? Menurutmu, lepaskan dia. Kau jangan harap bisa menyakitinya sedikitpun. Kau mau apa lagi padaku? Kalau berani, selamatkan dia. Bukankah psikolog bilang kau baik-baik saja? Bukankah kau tidak takut ketinggian? Lepaskan dia, jangan. Apapun yang kau mau, akan kuberikan padamu. Semua akan kupenuhi. Baiklah. Aku mau hak waris keluarga Li. Aku mau semuanya yang menjadi milik keluarga Li. Kau mau memberi atau tidak? Jangan Zeyan. Jangan terima dia. Diam. Kalau kau bicara lagi, aku akan melemparkanmu dari atap gedung ini. Orang yang membunuh kakakku adalah kau. Li Yuan. Hahaha. Akulah yang membunuh kakakmu. Hahaha. Jangan. Yao Yao. Ternyata kita sudah saling mengenal selama ini. Yao Yao, tahan Yao Yao.
Jangan tinggalkan aku, Yao Yao. Aku tidak mau pindah rumah, Yao Yao. Yan Gege. Ternyata, kita sudah saling mengenal begitu lama. Yao Yao, kau sudah bangun. Aku sangat takut kehilanganmu lagi. Mengapa kau tidak memberitahuku? Kau adalah kakak Yan. Kau ingat sekarang. Kapan kau mengingatnya? Saat melihat kalung itu. Kau ingin aku menjadi istrimu. Hati kekaisaran, bukan perkara kecil. Jadi kau menikah denganku. Sama sekali bukan karena kerjasama. Masih seperti saat kau kecil. Kayu. Seorang pria dewasa kalau sampai kau tahu. Masih mengingat janji masa kecil. Itu. Malu atau tidak, memang memalukan. Meskipun memalukan, aku juga mengakui. Dari kecil sampai sekarang aku selalu ingin menikahimu. Selama ini karena tersiksa penyakit hati. Aku hanya bisa menyimpan keinginan itu dalam hati. Terima kasih Tuhan, mengembalikanmu ke sisiku. Jangan pernah meninggalkan aku lagi, ya, Hang. Apa aku mengganggu kalian? Baguslah kalau kamu sudah tahu, Nona Su. Ini hadiah dari saya dan pacar saya untukmu. Semoga kamu cepat sembuh. Pacar. Ya. Dulu Tuan Li yang membiayai kuliahku, makanya aku membantunya. Jangan salah pahamnya. Sekarang sudah tidak cemburu lagi kan? Siapa yang cemburu? Tidak kok. Aku tidak cemburu. Bagaimana kabar Yo Mei sekarang? Yo Mei gila. Dia bahkan meninggalkan surat wasiat dan bunuh diri, mendonorkan jantungnya kepada Su Sitian. Su Sitian menjadi gila setelah mengetahui kebenarannya. Dia juga gila. Yo Mei berbuat banyak kejahatan. Tapi dia memang ibu yang baik. 300 juta. Aku menyesal. Maka aku ubah menjadi 1 miliar. Bagaimana? Cantik sekali. Bunganya yang cantik atau aku yang cantik? Yang kukatakan adalah buku ini cantik. Presiden Li yang terhormat memetik bunga sendiri untuk diberikan kepada kekasihnya. Kau bilang padaku buku ini yang cantik. Biarkan aku lihat seberapa cantiknya. Presiden Direktur Perusahaan Besar Li sampai cemburu dengan sebuah buku. Kalau sampai tersebar, kamu nggak takut ditertawakan orang. Itu semua karena kamu cuek padaku. Aku juga bukannya sengaja. Baru saja mengambil alih Su Group. Aku harus belajar banyak hal setiap hari. Aku sangat tertekan. Kalau tidak, kamu cium aku. Aku akan membantumu mengelola Su Corporation. Jangan, cium saja. Jangan. Su Corporation milik keluarga Su. Su milik Su Yaoan. Oh, Su Yaoan, Su-nya. Pesanan senilai 100 juta dari grup Li. Bisakah mengurangi tekanan pada grup Su? 100 juta, 200 juta, 300 juta. Tidak boleh menyesal, ya. 3 kali 300 juta. Aku menyesal. Aku akan mengubahnya menjadi 1 miliar. Yao Yao. Maukah kau menikah denganku? Aku akan mencintaimu seumur hidupku, baik dalam susah maupun senang, untuk selamanya.